kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kami hampiri takhta-Mu. Saudara, kami tahu bahwa tidak pernah terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mari kita membalasnya hanya dengan kasih. Kasih kepada Bapa di surga, kasih kepada Yesus, kasih kepada Roh yang Kudus. Sehingga kami boleh masuk terus dan masuk ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, saudaraku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. apa yang kelihatan, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. sekali lagi tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Amin. Sekali lagi sama-sama lebih lembut katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, oh berharap dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mari berseru pada Tuhan, berharap padanya. Seru berharap pada Yesus.
terima kasih untuk firman. Lewat penyembahan dan pujian ini, kami terus bersama dengan Engkau. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Itu semua karena kasih, karunia, dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan untuk intimacy worship bersama, mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau materaikan firman ini menjadi rema bagi hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati mulut lidah bibir hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita semua berada, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang akan sama-sama kita renungkan dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pasal ini menjadi sebuah hal yang sering kita dengar ya, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya membawakan ayat ini karena saya melihat bahwa banyak sekali kata-kata pujilah Dia, pujilah Dia. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Allah yang tidak bercacat cela, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Amin, saudara-saudara. Apa yang kita dapat dari ayat-ayat ini? Dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yaitu, mari kita terus memuji-muji Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal ini, kita percaya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita punya segala yang ada dalam tubuh kita, tubuh yang normal. Bahkan orang di luar sana pun Tuhan izinkan mengalami, mohon maaf kalau saya bilang mungkin tidak punya tangan, mungkin tidak punya kaki atau sebagainya. Tapi saya percaya sekalipun mereka di dalam kekurangan secara fisik, mereka tidak berhenti untuk memuji-muji Tuhan.
di ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Terus ada kata pujilah dia, pujilah dia. Dan ini menjadi suatu perintah bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat ciptaannya, untuk terus memuji-muji Dia. Apa yang kita punya untuk memuji Tuhan? Yaitu dengan mulut kita, dengan tubuh kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena yang kita punya hanyalah tubuh kita ini. Yang kita punya hanya mulut, yang kita punya hanya penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kita punya yaitu setiap kata-kata yang kita keluarkan, tapi Tuhan sangat-sangat memperhitungkan apa yang kita keluarkan dari mulut kita untuk memuji Tuhan. Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh memuji Dia. Dan hal ini tentu harusnya kita lakukan setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara intimacy worship ini. Waktu yang ada Tuhan sediakan buat kita, mari kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Karena kenapa? Selagi kita punya waktu, selagi kita punya hari-hari yang Tuhan beri buat kita, marilah kita terus memuji-muji Tuhan. Selain kita terus mengucap syukur, hal yang perlu kita lakukan yaitu memuji Tuhan. Apa yang kita punya saat ini, itulah punya Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan bersama. Seperti tadi yang saya bilang, selagi kita punya waktu. Ketika nanti waktunya Tuhan datang, sebagian dari kita pun, kita sebagai orang-orang percaya, pasti yakin kalau kita akan diselamatkan. Kita yakin, pasti. Maka dari itu, marilah kita dari hari ini sampai seterusnya memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang orang percaya, orang-orang Kristen harus lakukan. Ibarat seperti doa itu adalah nafas setiap orang percaya. Begitu juga dengan memuji-muji Tuhan. Ketika kita memuji-muji Tuhan, kita mengungkapkan rasa ucapan syukur kita. Kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Itu sebabnya saya terus berulang-ulang kali mengatakan, marilah kita memuji-muji Tuhan. Baik kita di dalam keadaan sakit, baik kita di dalam keadaan yang sehat, baik kita di dalam keadaan yang berkecukupan, maupun di masa-masa sulit sekalipun. Marilah kita memuji-muji Tuhan bersama. Karena waktu yang singkat ini, ketika nanti Tuhan datang, apakah kita masih bisa memuji-muji Tuhan? Apakah kita bisa untuk mengatakan kata-kata pengagungan buat Tuhan ketika harinya datang? Untuk itulah saya secara pribadi ingin terus mendorong kita bersama-sama untuk meyakinkan iman kita. Karena hidup kita ini adalah pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini juga punya Tuhan. Gitu. Saya akan ulang ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Segala yang bernafas. Berarti semua makhluk hidup yang ada di dunia ini
harus memuji-muji Tuhan. Saya suka Mazmur mengakhiri kitabnya dengan puji-pujian. Karena kita tahu ya, Mazmur ini memiliki banyak ayat yang sangat luar biasa. Setiap kata demi kata itu memiliki makna yang sangat dalam. Dan Mazmur sendiri menutup kitabnya dengan puji-pujian bagi Allah. Dan saya percaya setiap kita mau turut ambil bagian dalam memuji-muji Tuhan. Hal ini harus kita lakukan setiap hari. Ketika kita bangun, ketika kita mau melakukan aktivitas kita, ketika kita dalam perjalanan mau ke tempat kerja, mau kemanapun kita pergi, marilah kita menggunakan mulut kita untuk memuji-muji Tuhan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang harum bagi Tuhan. Dengan adanya intimacy worship ini, saya percaya kita semakin hari semakin ingatkan untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk lebih lagi mengenal pribadinya, untuk mau terus taat di dalam setiap proses yang kita hadapi hari-hari ini. Pergumulan kita, masalah kita, maukah kita terus memuji Tuhan? Maukah kita terus memberi pengagungan bagi Tuhan? Maukah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Saya baca lagi ayat yang kelima. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Kalau kita lihat di ayat yang kelima ini, pujilah dia dengan ceracap. Ini adalah suatu alat musik yang digunakan pada zaman itu. Mereka gunakan, ada memakai rebana, ada memakai sangkakala. Dan kita yang saat ini, di konteks saat ini, ketika kita lagi duduk bersantai, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan hari ini, dari bangun hingga nanti kita tidur dan bangun lagi sampai seterusnya seperti itu. Sekali lagi saya mengajak untuk kita semuanya, dimanapun kita berada saat ini, mau kita sedang terbaring sakit, mau kita sedang sehat, mau kita sedang diberkati Tuhan, maupun kita sedang dalam keadaan yang sulit sekalipun, marilah kita terus memuji Tuhan. Jangan sampai kita mau memuji Tuhan ketika kita diberkati, ketika kita dapat berkat dari Tuhan. Kita mencari Tuhan ketika keadaan apapun, baik kita senang maupun kita sedih, dalam keadaan sakit maupun tidak sakit, tetaplah kita mencari Tuhan. Tetaplah kita datang sama Tuhan. Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan selalu ada di samping kita, tidak akan pergi kemanapun dan tidak akan meninggalkan kita. Dan hari ini saya bersyukur saya dapat menyampaikan pesan firman Tuhan yang kelihatannya secara mulut memuji Tuhan itu kayak kata memuji Tuhan tuh mudah diucapkan. Tetapi banyak orang Kristen yang lupa akan hal itu. Karena terlalu
di dalam zona nyaman, di dalam situasi yang istilahnya tidak perlulah memuji Tuhan, jadi kayak lupa sama Tuhan. Karena apa yang kita punya ini dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat mengingatkan kita kembali untuk kita terus bertumbuh, untuk kita terus mau memuji-muji Tuhan, menyembah Dia. Biarlah hidup kita serahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan untuk kami dapat terus memuji-muji Tuhan ya Bapa. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan dan pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni bila kami lupa, ampuni bila kami mulai mundur Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja atas setiap kami. Dan Engkau terus memakai setiap lidah bibir kami untuk memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ini akan menjadi perenungan, pengingat bagi setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu, setiap gembala-gembala yang ada Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi alat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu akan Tuhan pakai menjadi gereja yang luar biasa. Kau akan menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, yang mungkin mereka sedang terbaring lemah. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan mereka. Hanya darah-Mu Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan setiap sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika mereka berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Engkau ada, Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya kami ada di bangsa ini bukan suatu kebetulan, tetapi biarlah ada rencana Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Berkati Tuhan Yesus setiap kepemimpinan yang ada di bangsa ini, baik yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan terus hikmat, marifat, akal budi, roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan. Biar segala keputusan yang mereka ambil itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan sertai dari hari ini, dari jam ini Tuhan, sampai besok kami bangun Tuhan Yesus. Kami dapat melakukan aktivitas kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.